ready today. I hope it's fine for us. Ketemu lagi dengan saya Theo dan di sebelah saya ada teman saya. Halo semuanya, saya Leo dan bertemu bersama kami Di podcast Kodok Zuma. Wah, kamu lagi buat apa nih Leo? Aku lagi buat habis rot. Wes, kayaknya enak banget tuh. Iya. Tapi kamu tahu nggak sih ulekan itu udah ada di zaman Mesolitikum? Jangan Assalamualaikum. Bukan zaman Mesozoikum, tapi zaman Mesolitikum. 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 Oh alah, zaman Mesolitikum. Tapi ngomong-ngomong, zaman Mesolitikum tuh apa ya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum. Nah, aku juga sabar banget nih bahas topik kehidupan manusia di zaman Mesolitikum sama kamu Theo dan juga kalian semua yang nonton video podcast kita hari ini. Alright, bertemu dengan kami di zaman Mesolitikum. By the way, Li, coba tebak. Zaman Mesolitikum itu apa? Zaman Mesolitikum tuh zaman batu tengah bukan sih? Ya, yang lengkap dong. Masa cuma batu tengah doang? Ya, dirinciin dong penjelasannya. Oke deh, jadi zaman Mesolitikum itu adalah periode di mana teknologi manusia mulai berkembang antara Paleolitik dan Neolitik. Kau tahu nggak teh daripada tahun berapa zaman Mesolitikum itu? Si aku mikir, zaman berapa ya? Kira-kira 10.000 sebelum Masehi bukan sih? Ya benar, jadi itu zaman Mesolitikum itu terjadi 10.000 sampai 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wah, Gitu. lama juga ya. Iya. Tapi kamu tahu nggak ada ciri-ciri yang melekat di zaman Mesolitikum? Apa tuh? Nah, ciri-ciri dari zaman Mesolitikum itu ada 3. Yang pertama, ditemukannya Kyoken-Modinger dan Abricosauros. Nah. Yang kedua, mereka memulai mencari makan dengan cara berburu, meramu, dan bercocok tanam. Yang ketiga, mereka hidup seperti berpindah-pindah tempat atau dikenal sebagai nomaden. Mereka berpindah-pindah tempat di sekitar gua atau tepi pantai. Nah, yang kamu sebutin tuh udah benar dan lumayan lengkap sih. Tapi kalau menurutku masih ada yang kurang. Hah? Apa yang kurang? Nah, yang kurang tuh pertama, manusia di zaman Mesolitikum itu menggunakan alat sehari-hari dari tulang dan bebatuan kasar serta sudah mengenal seni melukis. Oh iya ya, maaf sih, namanya juga manusia juga bisa lupa. Ya deh, terserah kamu dah. Oke, kita lanjut aja. Yuk lanjut yuk, lagi yuk. Kita lanjut ke topik kebudayaan. Jadi kebudayaan di zaman Mesolitikum itu ada kebudayaan tulang sampung atau Yes. mereka tuh sehari-hari pakai tulang untuk kegiatan sehari-hari gitu. Ya, tapi jangan lupakan batu pipisan. Batu pipisan adalah batu bata penggiling yang digunakan pada zaman kini seperti cobek. Nah, kira-kira batu pipisan tuh ditemukan di mana ya? Kira-kira sih aku lihat di beberapa artikel ditemukan di yang pertama adalah Sampung Ponorogo, yang kedua di Kepulauan Sumatera Utara, yang ketiga di Bukit Remis Aceh, dan yang keempat ada di Gua Prajikan Besuki. Wah, menarik banget ya. Iya, pola kehidupan pada zaman Mesolitikum juga menarik banget loh, mau tahu nggak? Wah, gimana tuh? Ceritain dong. Iya, di zaman Mesolitikum manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Ditemukannya Kyoken-Modinger. Kalau lihat di situ, Kyoken-Modinger adalah sampah-sampah atau sisa-sisa yang digunakan seperti kulit kerang. Dan kedua, ditemukannya Abricosauros. Abricosauros ini adalah gua atau cerukan yang digunakan pada manusia purbas untuk tempat tinggal. Nah, masyarakat di sana juga mencari makan dengan cara berburu, meramu, dan bercocok tanam. Wah, menarik sih. Oh ya, bebatuan juga di zaman Mesolitikum yang mula-mulanya besar dan kasar, kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih kecil dan lebih halus. Kita punya 2 alat Iya. yang kita bikin semirip mungkin Yes. dari zaman Mesolitikum. Satu ada ini, Ya, ada kapak tunggang. dan yang kedua, bentar ya, ini susah ngangkatnya. Yang kedua adalah batu pipisan. Itu pisan. Ini kita lanjut aja yuk. Ya, kamu tahu nggak fungsi dari kapak genggam ini apa? Apa? Aku belum tahu deh. Ya, fungsi kapak genggam ini ada 4. Yang pertama untuk menumbuk biji-bijian. Yang kedua untuk membuat serat-serat dari pepohonan. Yang ketiga untuk membunuh binatang buruan, dan yang keempat sebagai senjata nih. Sedangkan batu pipisan digunakan untuk menggiling makanan serta menghaluskan pewarna atau cat merah. Ya, tapi kalau lihat dari batu pipisan sama kapak genggam tuh aku jadi keinget sesuatu deh. Apaan tuh?
Aku kayak jadi kayak flashback pengalamanku pada tahun lalu ke museum sejarah deh. Oh, kamu pernah ke museum sejarah? Pernah dong. Keren banget sih. Ceritain dong pengalamanmu. Iya, pada museum sejarah pada tahun yang lalu, aku tuh melihat bahwa ada salah satu pameran yang menampilkan alat-alat batu kuno dan berkakas pada zaman Mesolitikum. Wah. Iya, dan di sana juga ada kayak semacam manusia-manusia purba yang kayak kerangka-kerangka di sana. Dan aku juga melihat bahwa di sana itu kayak ada alat-alat yang primitif yang kayak membuat aku tuh sadar bahwa di sana tuh kayak hidupnya itu berpindah-pindah itu kayak susah banget. Menarik banget ya, kamu jadi Ya, bisa lihat kayak gimana bisa. sih manusia tuh berkembang dari Mesolitikum ke zaman sekarang. Jadi kamu bisa lihat-lihat gimana juga benda-benda yang mereka pakai di zaman itu. Ya, aku juga seperti kayak aku tuh balik ke masa itu melihat kayak manusia-manusia purba yang menggunakan alat-alat primitif untuk bertahan hidup. Wah, aku jadi senang sih dengarnya. Oke, tapi kita lanjut dulu ya ke Iya, topiknya. lanjut dulu aja. Nah, topik selanjutnya adalah gaya hidup orang zaman Mesolitikum. Sebelum masuk ke gaya hidup, kamu tahu nggak ada berapa gaya hidup? Ada berapa? 3, 4? Salah, ada 2. Apa Yang tuh? pertama adalah Papua Melanesoid. Papua Melanesoid ini adalah kelompok manusia yang sekarang mendalami di Papua Nugini dan juga Kepulauan Melanesia. Kamu tahu nggak ciri-cirinya gimana? Lihat tuh di situ. Wah, Yang mana coba Papuanya? yang atas bukan sih, yang Yang itu. bukan, yang bawah. Oh, yang ini. Iya. Nah, ciri-cirinya apa aja tuh bisa dilihat? Kayaknya pakai tulang buat ngangkat-ngangkat gak sih? Bukan dong, bukan itu dong. Terus apa? Nah, ada 3 ciri-ciri dari manusia purba pada Papua Melanesoid. Yang pertama, mereka adalah berciri-ciri seperti hidung lebar. Yang kedua, mereka berkulit hitam atau berkulit gelap. Dan keempat, mereka memiliki rambut yang keriting, bukan tombak-tombak seperti itu. Itu bukan Oh. itu. Berarti yang kayak kamu ini Homo sapiens dong namanya. Bukan dong. Terus apa dong kalau bukan? Kan benar. Oh, iya. Kalau aku habis baca dari internet itu namanya Homo sapiens. Nah, jadi namanya Homo sapiens ya. Homo sapiens ini manusia purba yang paling mirip sama manusia zaman sekarang. Dan juga Homo sapiens ini telah berevolusi dari nenek moyangnya yang lebih primitif, dan juga Homo sapiens ini juga telah hidup berkelompok serta berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan mereka. Berarti kayak kamu juga dong Homo sapiens ya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya. Iya juga sih, nggak ada yang salah sih. Ya udah kita Lanjut dulu ya. Tapi kalau kamu lihat dari ini, kamu tahu nggak ada aspek-aspek yang kita dapat pelajari? Maksudnya di sana tuh ada yang masih kita terapin di zaman sekarang. apa ya? Dulu sih aku pernah kemah ya. Kemah kan itu buat api dari batu, itu masuk nggak sih ke ini? Iya, kemah atau membuat api. Membuat api itu seperti menggunakan batu-batuan atau kayu-kayuan. Yang kedua, pas tadi kamu bikin tahu gejrot tadi, itu juga termasuk aspek-aspek pada zaman Mesolitikum. Ah, baru tahu sih aku. Yang kedua, 2 lagi apa? Ada 4. Memancing ikan masuk nggak? Nah, bisa sih memancing ikan. Ya, bisa. Yang keempat apa? Satu lagi. Bercocok tanam pasti. Ya, kamu udah lihat di artikel sih. Iya dong, kan riset dulu. Nah, coba kalau kamu udah lihat artikel, kesimpulan pada kali ini apa aja yang kita pelajari? Oke, jadi kesimpulan dari kita yang kita bicarain tadi Iya. itu adalah kita bisa tahu nih kehidupan di zaman Mesolitikum itu, dan juga benda-benda yang kita pakai di zaman Mesolitikum ini. Iya, dan juga ada alat-alat yang masih bermanfaat di kehidupan sekarang seperti ulekan, pancingan, dan batu-batuan kayu-kayu untuk membuat api, dan juga ada pacul untuk bercocok tanam. Wah, menarik banget ya tapi pembahasan kita kali ini. Iya dong. Tapi sayang banget ini udah di penghujung Iya. video. Jadi makasih semua yang udah menonton video ini, dan kalian jangan lupa catat yang perlu ya. Catat ya guys, rangkum ya guys, apa yang kita pelajari tadi, dan juga jangan lupa untuk mengikuti podcast kita terus. Iya. Oke, kita langsung aja tutup kali ya, Iya, karena tutup udah aja. cukup. Oke, Ya, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kodok Zuma. Dadah. Bye. Wah.